hari ini aku sedang berada di depan Opia, otak-otak lumpia. Nah, aku tuh penasaran banget gimana sih proses pembuatan dari Opia ini, kayaknya menarik nih bos. Yuk kita ikutin yuk. Yuhu, ini dia bos pelopor otak-otak lumpia modern dari BSD Tangerang Selatan. Berani menciptakan pilihan kuliner baru di pasaran, jelas jadi salah satu andalan dari bisnis Pak Didi ini bos. Halo bos, penasaran dengan Opia yang menjodohkan otak-otak tenggiri dan kulit lumpia? Penasaran dengan cuannya? Ikuti terus ya di Cuan Bos! Halo Kak. Halo, dengan Pak Didi betul? Betul. Pak Didi, saya tuh dari depan tuh ngeliat ada tulisannya Opia, otak-otak lumpia. Ih. Apa ini Opia? Nah, penasaran ya? Itu jadi kita menjodohkan otak-otak tenggiri dengan lumpia. Makanya kalau digigit bisa dapat dua tekstur berbeda. Tekstur kenyal dari otak-otak sama teksturnya dari lumpia. Oh, dijadiin satu. Betul, kita bos. jodohkan mereka berdua. Oh gitu. Wah, saya penasaran nih Pak Didi. Saya mau tahu dong proses pembuatannya, boleh nggak? Boleh banget. Kalau gitu kita bisa lihat proses produksinya. Kebetulan lagi produksi di atas. Wah, pas banget nih bos. Ya, kita lihat yuk. Jadi ini ikan tenggiri fresh yang kita pakai khusus yang betina aja. Karena lebih wangi dan juga secara tekstur dia lebih bagus. Walaupun harganya lebih mahal pastinya. Wah, luar biasa. Ini kita mau ngapain nih Pak dengan ikan ini Jadi sekarang? kita akan mixing dengan bumbu-bumbu yang ada. Tapi pertama kita mau mixing dulu ikannya. Oke. Yuk, kita mulai dari olah bahan baku untuk otak-otaknya. Pemilihan bahan baku daging ikan memang jadi fokus utama dalam membuat otak-otaknya ini bos. Betul, untuk otak-otaknya sendiri kita pakai ikan yang kualitasnya super. Ternyata ikan tenggiri juga banyak kualitasnya gitu ya. Dan ada jenis betina, ada jantan juga. Jadi khusus untuk otak-otak ini kita pakai yang betina. Hanya yang betina saja karena jauh lebih wangi, secara tekstur juga lebih enak gitu. Jadi kesulitannya kadang-kadang kalau lagi musim hujan, terutama laut lagi ombak lagi tinggi, lumayan sulit untuk dapat ikan yang fresh gitu kan. Tapi kita sekarang udah bisa lebih menyesuaikan lah ya. Kita udah tahu trennya seperti apa, jadi kita udah bisa stok juga. Setelah dicampur bumbu dan tepung tapioka, sekarang bungkus adonan otak-otaknya pakai kulit lumpia nih bos. Nah bos, aku sekarang sudah duduk di meja ini bersama dengan para mbak-mbak yang ada di sini. Sekarang aku mau belajar kelipat ya Pak. Boleh. Oke, ajarin Pak gimana nih caranya? Oke, jadi kita akan timbang satu persatu untuk menjaga kualitas dan semuanya sama besarnya. 35 gram. 35 gram, ini di sini ya? Ya. Wah, kelihatannya Kak Tiffany udah lihai nih bos. Adonan otak-otaknya langsung digulung dengan sempurna bersama kulit lumpianya tuh. Jadi deh. Tada! Yeay! Ini udah bener Pak? Udah pas ukurannya? Nah, tinggal kita bandingin ya, tinggal panjangnya sesuai atau enggak. Ini kalau Lulus atau enggak gitu dibanding-bandingin ya. nih saya... Wah, hebat loh untuk percobaan pertama. Ya beginilah dalam menjalankan usaha kuliner yang sudah dirintis oleh Pak Didi sejak tahun 2016 lalu. Dengar-dengar nih bos, awalnya otak-otak lumpia ini dibuat untuk sang buah hatinya loh. Ya awalnya sih memang kita iseng-iseng sih bikin buat anak sendiri gitu kan ya. Intinya kita pengen coba maduin gorengan yang semua orang pasti suka gitu sama olahan ikan juga yang kita suka gitu. Jadi kita coba maduin, akhirnya kami coba bikin Opia yang memadukan otak-otak dengan kulit lumpia. Jadi kalau kita makan ada dua tekstur. Tekstur kenyal dari otak-otak sama teksturnya dari kulit lumpia itu sendiri. Ditambah juga cocolan bumbu kacangnya. Dari coba-coba, ternyata bisa mendatangkan cuan hingga saat ini loh bos. Keren gak tuh? Apalagi nih, Pak Didi nggak punya basic di dunia kuliner loh. Sebenarnya sih terjun ke F&B modal nekat aja karena cuma suka makan jadi nyoba gitu ya. Karena background saya itu 22 tahun di MC sebenarnya, di wedding MC. Jadi selama ini ngurus klien yang mau nikah, sekarang jadi ngurus gorengan gitu ya. Berarti ini langsung kita goreng nih Pak? Betul. Oke. Berat ya? Semangat! Kuat kah? Pegangnya tetap harus pakai itu sih, kalau nggak nyemplunginnya susah kamu. Waduh, hampir aja nih bos, Kak Tiffany salah.
Tapi wajar, namanya juga baru belajar, ya kan bos? Nah, Oh gini, oke. Ada tekniknya ternyata bos. Lanjut, saatnya goreng otak-otak lumpianya sampai setengah matang. Nggak perlu lama, sekitar 7 menit aja nih bos. berharap sih impiannya suatu saat opia bisa dikenal sebagai kayak batagor, kan bakso tahu goreng, atau cireng, aci digoreng. Nanti kalau orang makan otak-otak lumpia taunya opia, otak-otak lumpia. Wah, Doi menciptakan nama produk yang mudah diucapkan dan punya makna. Jelas jadi strategi tersendiri nih bos. Sekarang kita tirisin dulu, kemudian kita dinginkan sampai dingin sempurna, baru kita bisa packing dan kita masukkan ke freezer. Oh oke, berarti kita tunggu sampai dingin dulu bos, supaya kita nanti bisa packing satu persatu dan masuk ke freezer. Nah, semua produksi yang dilakukan sudah terstandarisasi Badan POM loh bos. Ini dia yang jadi keunggulan otak-otak lumpia Pak Didi untuk menembus pasar yang lebih luas pastinya. Nah, otak-otak lumpianya kita kemas dulu nih bos, supaya siap untuk dijual ke konsumen pastinya. Walau keseluruhan proses produksinya terbilang simpel, tapi untuk sampai di titik ini ada jatuh bangunnya juga loh bos. Kita cukup teliti untuk mempertahankan kualitas. Dari setiap batch yang kita produksi, kita pasti QC juga. Jadi kita kalau ada masalah kita tahu. Kita pernah buang produk sehari itu 16 juta kita buang. Hanya karena teksturnya kurang kenyal menurut kita gitu ya. Berkecimpung di dunia bisnis kuliner, mempertahankan kualitas produk jelas jadi hal yang paling utama. Quality control dari setiap batch produksi selalu Doi terapkan untuk menjaga produknya sesuai dengan standar. Bukan tanpa alasan, Doi menghadirkan otak-otak lumpia frozen. Usut punya usut, ini buah dari pengalaman pahit saat menjalankan usahanya ini. Itu 5 bulan di pinggir jalan jualan nggak frozen, rugi 50 juta. Bangkrut langsung dalam 5 bulan. Jadi karena dari situlah akhirnya kita coba pikir gimana caranya ini harus bisa di frozen supaya lebih aman juga sama lebih gampang menjangkau konsumen. Nah akhirnya kita berhasil menemukan metode untuk frozen ini walaupun nggak pakai pengawet, kita bisa tahan 4 bulan di freezer dengan kita bikin setengah matang. Jadi kalau ke customer itu lebih aman. Nah dari situ akhirnya kita bisa menjangkau seluruh Indonesia juga. Kita sekarang juga punya cabang di Surabaya, di Bandung, dan beberapa kota lainnya. Tuh bos, kemasan frozen memang bisa menguntungkan kayak gini ya bos. Sampai-sampai produk otak-otak lumpianya Doi bisa dipasarkan hingga seluruh Indonesia. Mantap kan bos? Nah, kira-kira untuk harganya sendiri berapa nih Pak Didi? Kita range harganya dari 45.000 sampai 90.000. Untuk isi 5 itu 45.000, untuk isi 10 90.000. Jadi di dalamnya udah termasuk bumbu kacang juga. Pas banget, ada pembeli yang mau memesan otak-otak lumpia yang langsung dihidangkan untuk makan di tempat tuh. Nah, ayo Kak Tiffany, digoreng dulu otak-otak lumpianya. Berapa lama Pak untuk kita proses memasaknya? Kita kalau karena dalamnya udah setengah matang, jadi yang penting tinggal ngegaringin kulitnya aja sih. Jadi kalau kulitnya udah renyah, kita udah cukup. Jadi sampai warna golden brown, kurang lebih 3-4 menit. Untuk berbuka juga cocok ya, jadi nggak perlu war takjil ya. Iya benar, nggak perlu war takjil. Wih, praktis banget kan bos? Cocok banget nih buat stok santapan saat berbuka puasa dan sahur di rumah tuh. Walau terbilang sudah cukup lama menghadirkan varian baru kuliner satu ini, ternyata hingga saat ini Pak Didi juga masih punya tantangan tersendiri dalam memperkenalkan produk otak-otak lumpianya ini ke konsumen. Tantangannya sih pasti banyak gitu ya. Jadi yang pertama memang kita gimana edukasi pasar gitu. Sampai detik hari ini udah 8,5 tahun, kita tiap pasar tuh pasti aja ada yang nanya kadang-kadang, mana otak-otaknya, mana lumpianya gitu. Jadi kita harus menjelaskan ini perpaduan loh otak-otak lumpia. Makanya kita campaign terus di sosial media dan juga di menu-menu kita udah jelasin bahwa ini tuh perpaduan otak-otak dan lumpia itu sendiri. Wah bos, kebetulan banget ya sekarang tuh udah sudah mendekati Hari Raya Idul Fitri, bagi-bagi hampers dong. Biasanya kan kita cuma kasih yang manis-manis ya Pak ya, kue-kue gitu. Ternyata opia ini sendiri juga bisa ya Betul, Pak. dan dijadikan karena kita hampers. kirimnya dalam keadaan frozen, jadi penerima bisa makan kapan aja. Jadi nggak mubazir kan? Iya, dan bisa Gitu. bertahan 4 bulan kan tadi. Wah, luar Betul. biasa. Ayo Pak. Ya, bukan cuma opianya aja nih, kemasannya Oke. juga kita desain khusus. Jadi ini cooler bag yang di dalamnya udah ada aluminium foil untuk menjaga suhu juga. Jadi nanti kalau opianya udah dimakan, ininya bisa buat lunch bag untuk bawa makanan ke kantor,
atau buat bekal anak-anak gitu. Oh, untuk ibu-ibu biasanya untuk nyimpan ASI nih. Nah, bisa juga. Iya. Kebetulan kita bikinnya juga polos, jadi eksklusif, jadi bisa dibawa kemana aja. Wah, luar biasa. Hampers yang dikemas dengan cooler bag serbaguna ini juga jadi salah satu pilihan hampers di momen Idul Fitri ini. Karena ini frozen, jadi banyak banget ibu-ibu yang siapin ini buat di freezer, buat sahur, ataupun buat buka puasa. Nggak perlu war takjil, tapi bisa langsung gorengin buat keluarga tercinta di rumah gitu. Karena kita hanya tinggal digoreng, langsung bisa di-serve untuk keluarga. Gitu. Ditambah lagi kita banyak orang saling berbagi hantaran Idul Fitri ya. Jadi kita punya hampers Idul Fitri yang kita bisa bagikan untuk klien atau untuk keluarga tercinta. Dan yang menarik adalah semua hampers kita udah gratis ongkir untuk Jabodetabek. Gimana Tiffany hari ini? Hai Pak. Udah Wah, belajar apa aja nih? mantep banget. Hari ini saya udah nge-serving pelanggan untuk di meja. Saya udah packing, saya udah ke dapurnya Bapak belajar ngelipet si opia. Juga ini sekarang yang terakhir ada pesanan online yang akan diambil. Ini saya udah packingin juga tadi sama mbaknya. Wah, jadi udah ahli dari awal sampai akhir nih ya? Wah, Udah bisa luar buka biasa. usaha sendiri ya? Amin Pak, mantap. Mudah-mudahan saya bisa mengcopy Pak Didi ya, bos, supaya kita bisa cuan. Sama cuan.